Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah seorang penggali kubur yang menjadi ulama besar di daerah Damaskus. Dan sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya dan besarkan volume Anda. Selamat menyaksikan. Kisah ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Di daerah Damaskus ada pekuburan yang bernama Dahdah. Pekuburan itu sangat terkenal. Pekuburan para aulia, syuhada, pekuburan ulama, pekuburan pejuang-pejuang Allah. Semua orang yang ada di Damaskus tahu kuburan itu. Dan di sana ada seorang laki-laki, seorang penggali kubur. Pada suatu hari, penggali kubur tersebut didatangi oleh seorang wanita. Dan seorang wanita tersebut minta digalikan kuburan karena ada salah satu orang yang dia cintai meninggal dunia. Dan galian kubur pun dibuat oleh penggali kubur tersebut. Pada saat 1 jam kemudian datanglah jenazah yang tidak diiringi oleh banyak orang. Hanya sedikit orang saja yang mengiringi jenazah laki-laki tersebut. Dan jenazah pun dimasukkan ke lubang kubur. Dan penggali kubur pun ada di bawah untuk menerima mayit yang ada di atas. Dan ketika hendak meletakkan jasad ke dalam kubur, tiba-tiba kuburan itu terbuka dan berubah menjadi taman dari taman-tamannya surga. Dan Syekh Hisham Al-Burhani berkata, ini adalah cerita nyata. Ini bukan dongeng. Ini bukan hayalan. Dan laki-laki penggali kubur tersebut pingsan seketika. Karena penggali kubur tersebut melihat 2 orang berkuda mendatanginya dan membawa mayit tersebut pergi dari penglihatannya. Penggali kubur tersebut langsung pingsan seketika. Dan orang yang di sekitarnya tidak melihat apa yang dilihat oleh si penggali kubur tersebut. Lalu mereka percikan air ke muka penggali kubur dan bertanya. Lalu mereka berkata, "Kenapa kamu? Apa yang terjadi denganmu?" Dan penggali kubur tersebut menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Beliau menceritakan kejadian begini dengan sangat detailnya sampai dia pingsan. Dan lalu mereka berkata, itu hanya halusinasi saja. Lalu mereka pergi meninggalkan penggali kubur tersebut. Dan beberapa bulan kemudian, wanita yang beberapa bulan lalu memesan kuburan, dia datang lagi dan memesan kepada penggali kubur tersebut untuk digalikan kuburan lagi. Lalu penggali kubur tersebut menggali kubur lagi. Dan mayit pun tiba. Dan mayit pun dimasukkan ke lubang kubur. Dan penerima kubur adalah penggali kubur tersebut. Dan kali ini penggali kubur tersebut melihat kembali keadaan kejadian yang aneh sama persis dengan sebelumnya yang dia lihat, yaitu terbukalah mata penggali kubur tersebut karena ada 2 orang malaikat yang datang membawa mayit laki-laki tersebut lalu pergi. Dan penggali kubur tersebut melihat keindahan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kali ini penggali kubur tersebut tidak pingsan. Dan dia pun segera keluar dari kuburan tersebut dan mengejar wanita tadi yang memesan kuburan tersebut. Dan dia berkata, "Wahai wanita, siapakah engkau? Dari mana kamu berasal?"
Dan wanita tersebut berkata, "Wahai laki-laki, aku adalah wanita yang tertimpa musibah. Mayit itu yang baru engkau kuburkan adalah anakku. Dan beberapa bulan yang lalu anakku juga baru meninggal, wahai laki-laki." Dan penggali kubur tersebut berkata, "Oh, yang lalu juga itu anakmu?" Dan wanita itu pun menjawab, "Ya, memang kenapa?" Dan penggali kubur menjawab, "Demi Allah, aku melihat keanehan. Yang pertama, pada saat aku memasukkan anakmu, aku melihat taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku melihat 2 orang berkuda membawa anakmu pergi. Aku pun pingsan. Dan yang kedua, aku melihat keanehan lagi. Pada saat aku memasukkan anakmu ke dalam kubur, aku melihat taman-taman surganya Allah lagi. Dan aku melihat 2 orang malaikat yang membawa anakmu. Tetapi kali ini aku tidak pingsan, wahai wanita. Apa amalan anak-anakmu itu sehingga Allah memuliakannya? Allah memuliakannya dengan agung." Dan wanita itu pun menjawab, "Yang pertama, anakku yang meninggal dunia adalah seorang penuntut ilmu. Dan anakku yang kedua yang baru saja engkau kuburkan bekerja sebagai tukang kayu. Tetapi hartanya semuanya dia berikan kepada saudaranya yang seorang penuntut ilmu." Setelah mendengarkan kisah dari ibunya sendiri, penggali kubur tersebut meninggalkan peralatannya dan meninggalkan pekuburan, lalu menuju ke masjid yang bernama At-Taubah, masjid yang ada di sekitaran Damaskus, yang mana masjid tersebut adalah tempat beramalnya Syekh Hisham Al-Burhani, ayahnya Syekh Hisham Al-Burhani dan kakeknya Syekh Hisham Al-Burhani, yang bernama Syekh Sya'id Al-Burhani. Dan penggali kubur itu datang ke Syekh Sya'id Al-Burhani untuk meminta ilmu, untuk menuntut ilmu kepada Syekh Sya'id Al-Burhani. Dan penggali kubur berkata kepada Syekh Sya'id, "Aku ingin menuntut ilmu." Syekh Sya'id berkata, "Bagus, umurmu sekarang antara 45 sampai 50 tahun. Engkau lupakan hidupmu tanpa menuntut ilmu, dan baru sekarang engkau ingin menuntut ilmu." Dan penggali kubur itu menceritakan keanehan-keanehan pada saat menggali kubur dan menceritakan kejadian tersebut kepada Syekh Sya'id Al-Burhani. Dan itulah alasan mengapa dia ingin menuntut ilmu. Lalu mulailah penggali kubur tersebut menuntut ilmu dengan gigih dan giatnya. Dia belajar jurumiyah, dia menghafal matan dan seterusnya. Dan akhirnya Allah menentukan qadar yang baik kepada beliau. Penggali kubur tersebut sekarang menjadi ulama yang besar yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dan semua keturunannya menjadi seorang penuntut ilmu. Yang terakhir adalah Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Kisah ini adalah salah satu kabar baik bagi kita para penuntut ilmu dan para dermawan yang menafkahkan hartanya untuk penuntut ilmu. Sahabat channel Syiar Islam, ini adalah satu contoh kehidupan manusia yang mana pada saat umur 45 tahun sampai dengan 50 tahun masih ingin menuntut ilmu. Qadarullah, Allah rubah keadaan seorang manusia dari seorang penggali kubur menjadi seorang ulama besar. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.